Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 20 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-28 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaan-Mu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia berjalan dalam terang kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya
dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak gembiralah, hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab padamulah kami berharap. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pribadi seutuhnya di hadapan Allah. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kaum muda yang terkasih, marilah kita ucapkan syukur untuk hari ini dan senantiasa mengarahkan hati, jiwa, dan raga kita kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Karena Allah sungguh baik. Hari ini kita disapa kembali untuk datang kepadanya, untuk diberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Nasihat Yesus dalam berikut Injil hari ini kepada para murid-muridnya adalah supaya waspada terhadap ragi orang Farisi. Ragi, sesuatu yang kecil, sedikit, yang berpengaruh banyak dalam sebuah adonan. Kala itu, ragi diartikan sebagai sumber kemunafikan orang Farisi. Dan kemunafikan bila tidak diperbaiki akan berbahaya bagi kita dan sesama. Nasihat Yesus tadi tidak ditujukan kepada para murid-muridnya saja, tetapi juga kepada kita, saya dan Anda. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Yesus tegas bahwa segala kemunafikan akan terbuka di hadapan Allah. Marilah kita jujur dan tulus terhadap diri kita sendiri di hadapan Allah. Dengan menjadi pribadi yang otentik, kita akan bahagia dengan kehidupan kita. Karena orang yang hidup dalam kemunafikan akan dilingkupi dengan kecemasan dan kekhawatiran sepanjang hidupnya. Percayalah bahwa Allah bisa menerima kita apa adanya, dengan segala kekurangan kita, meskipun dunia sekitar kita tidak demikian. Sekalipun kita datang dengan hati yang gemetar, tetapi jika disertai ketulusan, dengan kasih-Nya Allah akan hadir menghampiri kita. Mari, datanglah padanya dan rasakan kasih-Nya. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami bahwa dengan iman kami, Engkau senantiasa beserta kami dalam upaya-upaya kami mengikuti jalan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu, sehingga kami dapat mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu, teristimewa dalam kehidupan kami dalam bermasyarakat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.